kabar semuanya? Jumpa lagi ya di channel Ibu Juliani. Hari ini kita pembahasan SPS kelas 6 ya, lanjutannya kemarin matematika ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bab 2 ya, bab 2, latihan bab 2 paket 1, bagian A dan bagian B sudah kita kerjakan ya. Sekarang kita lanjut bagian C ya. Nah, tetap semangat ya, tetap ceria dan senyum selalu. Kita belajar barengan dengan doa biar ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan. Oke? Sekarang kita lanjut materi tentang bagian C ya. Tentang campuran. Ini soal paket 1. Paket 1 latihan bab 2. Oke? Sekarang ini nomor 1. Nomor 1 ya. Lihat. Ibu membawa 10 lembar uang ke pasar. Di antaranya 3 lembar uang 20 ribuan, 5 uang 5 ribuan dan sisanya uang 2 ribuan. Berapakah jumlah uang yang dibawa ibu? Oke. Nah, kalau soal cerita seperti ini, agar gampang kalian mengerjakannya nak, kalian harus terlebih dahulu menulis apa yang diketahui. Tulis dulu apa yang diketahui, seperti ibu ini. Lihat, ibu itu tulis dulu yang diketahui dan ditanya, biar kalian tidak bingung. Ya, biar tidak bingung untuk mengerjakannya. Oke, apa yang diketahui di sini? Yang diketahui yaitu ibu membawa 10 lembar uang, 3 lembar uang 20 ribuan, 5 lembar uang 5 ribuan, 2 lembarnya ini dapat dari mana? Dapat dari sisanya uang 2 ribuan. Kan ada 10 lembar nih, 10 lembar. Berarti 3 ditambah 5 itu adalah 8. Berarti 10 dikurang 8 jadi 2. 2 lembar uang 2 ribuan. Yang ditanya apa? Ditanya jumlah uang yang dibawa ibu. Berapa jumlah uang yang dibawa ibu? Oke, kita selesaikan sekarang. Lihat, kita selesaikan yang ini dulu nak. Yang ini dulu ya, biar tahu berapa yang dibawa ibu. Berarti 3 lembar uang 20 ribuan. Berarti 3 dikali 20 ribu. 3 dikali 20 ribu sama dengan 60 ribu. Kemudian 5 lembar berarti 5 dikali uang 5 ribuan berarti dikali 5 ribu. Maka hasilnya adalah 25 ribu. Oke? Kemudian ada 2 lembar uang 2 ribuan berarti 2 dikali 2 ribu. Maka hasilnya adalah 4.000. Oke, jadi ditanya jumlah uang yang dibawa ibu. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Tambahkan. Berarti jumlah uang ibu, jumlah uang ibu sama dengan, kita tambahkan. Ini 0, 0, 0. Berarti ini 9. 6 tambah 2, 8. Berarti uang yang dibawa ibu adalah 89 ribu. Itu jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2, perhatikan. Pak Bedu memiliki tanah seluas 2.987 hektare. Sebanyak 1.079 hektare digunakan sebagai lahan perkebunan dan sisanya digunakan sebagai lahan peternakan ayam dan kambing. Lahan peternakan ayam dan kambing sama luas, berarti luasnya sama. Tentukan luas lahan peternakan ayam dan kambing masing-masing. Oke? Sekarang lihat. Nomor 2. Lihat. Ini tadi sama jawaban ini ya, 89.000 ya nak ya. Oke, nomor 2 lihat. Luas tanah Pak Bedu 2.987 hektar
are. Lahan perkebunannya itu ada 1079 hektare. Sisanya sebagai lahan peternakan ayam dan kambing. Ditanya, tadi itu diketahui. Yang ini ditanya, masing-masing luas lahan peternakan ayam dan kambing adalah, nah kita selesaikan ya, penyelesaian. Luas lahan peternakan ayam dan kambing. Itu berarti kita harus kurangkan terlebih dahulu. Lihat, luas lahannya tadi berapa? 2.987 hektare dikurang ya, dikurang lahan perkebunan. Lahan perkebunannya 1079 hektare. Sama dengan kurangkan ini, maka itu dapat hasilnya 1908 hektare. Nah, itulah luas lahan peternakan ayam dan kambing. Pertanyaannya tadi masing-masing luas lahan peternakan ayam dan kambing. Tadi luas lahan itu sama luas. Kalau sama luas berarti tinggal kita bagi 2. Berarti 1908 hektare dibagi 2 sama dengan 954 hektare. Itu dia hasilnya. Berarti masing-masing luasnya 954 hektare. Gampang ya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Lihat. Sebuah toko buku memiliki persediaan 1.200 buku pelajaran, 125 majalah, dan 985 buku cerita. Jika hari ini terjual sebanyak 89 buku pelajaran, 14 majalah, dan 144 buku cerita, berapakah sisa persediaan buku di toko tersebut? Nah, kita tulis lagi yang diketahui. Oke, diketahui persediaan buku pelajaran ada 1.200. Ini ya, 1.200 buku. Majalahnya ada 125. Kemudian buku cerita ada 985. Terjual 89 buku. 89 buku pelajaran. Kemudian 14 majalah, ini 14 majalah, dan 144 buku cerita. Yang ditanya, sisa persediaan buku di toko. Sisa persediaan buku di toko tersebut. Oke, berarti persediaan dikurang yang terjual kan, untuk mencarinya. Oke, kita tulis. Ini persediaannya ada 1.200 ditambah 125 ditambah 985 dikurang yang terjual. Yang terjual ada 89 ditambah 14 ditambah 144. Ini dulu kita kerjakan. Oke, 1.200 ditambah 125 ditambah 985 itu hasilnya 2.310. Dikurang, ini semuanya tambahkan ini, tiga-tiganya ini, 89 tambah 14 tambah 144, itu hasilnya 247. Maka 2.310 dikurang 247, itu hasilnya adalah 2.063 buku. Oke, nah jadi sisa persediaan di toko ada 2.063 buku. Itu untuk nomor 3. Oke, 2.063 buku. Ini jawabannya ya, ini caranya. Oke, sekarang lanjut kita nomor 4. Nomor 4. Persediaan pedagang beras memiliki seorang pedagang beras memiliki persediaan 0,21 ton beras jenis A.
3/80 ton beras jenis B dan 215 kg beras jenis C. Berapa kilogram jumlah persediaan beras pedagang tersebut? Nah, kita tulis lagi yang diketahui. Ibu udah tulis nih. Diketahui persediaannya 0,21 ton beras jenis A. 3/80 beras jenis B. Kemudian 215 kg beras jenis C. Yang ditanya, berapa kilogram jumlah persediaan beras pedagang tersebut? Jumlah, berarti nanti kita jumlahkan. Tapi karena ini satuannya masih ton, ini harus kita ubah menjadi kilogram. Ingat, 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Maka beras jenis A itu kita cari dulu. Beras jenis A itu tadi ada 0,21. 0,21 dikali 1000 kilogram. Maka hasilnya adalah berapa kilogram? 0,21 kali 1000. Berarti 210 kilogram. Ini salah coret ya. 210 kilogram. Kemudian kita cari beras jenis B. Ini kan mesti ton kan? Beras jenis B. Beras jenis B itu ada 3/80 ton. Berarti 3/80 dikali 1000 kilogram. Maka hasilnya adalah 3/80 kali 1000 kilogram. Itu hasilnya 37,5 kilogram. Ini sudah kilogram nak untuk beras C. Berarti nggak usah kita rubah lagi. Langsung aja jumlahkan saja seluruhnya. Berarti kita jumlahkan seluruhnya. Jumlah persediaan beras pedagang adalah, tinggal kita jumlahkan aja. Yang ini 210 ditambah 210 kilogram ditambah 37,5 kilogram ditambah yang ini 215 kilogram. Maka hasilnya adalah, tambahkan semua ketiga-tiganya ini, maka kita akan peroleh hasilnya 462,5 kilogram. Itu hasilnya. Berarti persediaan berasnya ada 462,5 kilogram. Sekarang kita masuk contoh soal nomor 5, bukan contoh. Soal nomor 5. Ya. Lihat soal nomor 5. Oke. Sebuah kain sepanjang 24 meter akan digunakan untuk membuat beberapa kemeja, celana, dan rok. Sebanyak 25% untuk membuat kemeja, 5/12 bagian untuk membuat celana, dan sisanya dibuat rok. Urutkan jenis pakaian dari penggunaan kain paling banyak. Berarti kita disuruh mengurutkan ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Tulis dulu diketahui panjang kain 24 meter. 25% dibuat untuk kemeja, 5/12 untuk celana. Untuk rok, sisa dari kain ini setelah dibuat kemeja, setelah buat celana, sisanya berapa? Nanti itulah untuk rok. Oke? Pertanyaannya, urutkan jenis pakaian dari penggunaan paling banyak. Nah, jadi urutkan, disuruh kita mengurutkan. Oke? Penyelesaiannya, oke, kita kerjakan. Kita cari dulu untuk kemeja. Kemeja ini ada berapa meter? Nah, berarti untuk kemeja
kemeja sama dengan 25%. 25% dari 24. Berarti kita kalikan 25% dikali 24. Ini 25% artinya 25/100 dikali 24. Ini bisa kita sederhanakan ya. 25% jadi 1/, sini aja sama dengannya. 1/4 sama-sama dibagi 25. 1/4 kali 24 sama dengan 24 bagi 4, 6. 1 kali 6, 6 meter. Oke? Sekarang kita buat untuk celana. Untuk celana ya. Untuk celana itu ada 5/12. 5/12. Celana sama dengan 5/12 kali 24 meter. Ini lupa ibu buat meternya. 24 meter sama dengan mati ini 2 sorry bukan 12, 2 ya. 24 bagi 12 2. 5 kali 2 10 meter. Itu untuk celana. Sekarang sisanya rok. Untuk rok sisa dari kain. Berarti kita harus kurangkan kan untuk mencari rok. Berarti rok sama dengan 24 meter dikurang. Sisanya tadi dikurang kemeja sama celana. Dikurang 6 meter. Dikurang 10 meter. Sama dengan, kurangkan semua ini. Maka hasilnya adalah 8 meter. Oke, sekarang tinggal kita urutkan saja nak. Tinggal kita urutkan. Katanya urutkan jenis pakaian dari penggunaan paling banyak. Berarti kita urutkan. Urutan pakaian dari paling banyak. Dari paling banyak. Mana paling banyak nak? Berapa meter? Paling banyak itu adalah 10 meter. Itu adalah celana. Kemudian mana lagi yang paling banyak? Kemudian rok, ya kan, rok 8 meter, berarti rok. Kemudian apa? Kemeja 6 meter. Kemeja. Inilah urutan untuk pakaian dari paling banyak. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk paket 1 bagian C ya, bab 2 tentang hitungan campuran. Oke, sampai di sini dulu anak ibu pembahasan kita. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Subscribe biar kalian tahu, terus klik loncengnya, jangan lupa klik loncengnya agar kalian tahu video-video ibu selanjutnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Salam sehat dan semangat selalu. Bye bye.